siapa bilang bahwa value investing itu selalu butuh waktu bertahun-tahun? Belum tentu. Pak Lo beli Indi 100, jual di 600. Nanti ada ceritanya semua di belakang. Ini hanya dalam waktu 2 bulan. Saya saksi hidupnya ini. Dia cerita waktu memberi kuliah di Prasetya Mulia malam-malam, tumben ya, dia tanpa ditanya dia cerita bahwa tadi dia beli saham Indi. Mahasiswa nggak ada satupun yang berani karena Indi waktu itu perusahaannya masih rugi, kemudian harganya juga udah jatuh sedalam-dalamnya, batu bara juga harganya $49 per metric ton, ya. Nggak ada satupun yang berani. Ya. Nah, 2 bulan kemudian jadi 600. Ya, jadi 600 dia jual, dia buyback lagi di 830. 6 bulan kemudian dia buyback lagi. Kenapa dia buyback lagi? Ya karena dia melihat bahwa Indi ini punya perkembangan yang sangat bagus waktu itu ya. Sangat ngikutin Warren Buffett. Ya. Jadi Lo Keng Hong is Warren Buffett. Tidur dan do nothing itu better than aktif. Ya. Ya. Dia ingin cuan besar, tapi sebenarnya dia nggak serakah loh, Bapak Ibu. Ya. Dalam beberapa hal saya perhatikan tuh Pak Lo nggak mau masuk, nggak mau ngejar harga yang udah naik. Ya memang ada plus minusnya ya. Ya inilah yang kita bilang calculated risk-nya Pak Lo ya. Satu, UT operasionalnya masih bagus. Tadi masih 1 triliun ya laba operasional. Jadi laba operasional itu penting ya Bapak. Saya biasanya itu perhatikan betul itu. Utang bisa di reschedule. Karena utangnya ke Jepang. Pak Lo cek kreditornya siapa? Oh Jepang. Jepang tahu, kreditor ini tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Dia tahu manajemennya Astra seperti apa. Kalau krisis berlalu, Pak Lo yakin UT bisa pulih. Nah, ini nih adalah masalah prospek. Nah, kalau kita bicara prospek nih, biasanya saya melihat ke depan itu kira-kira perusahaan ini kemampuan menghasilkan pendapatan sales dan laba bersihnya seperti apa. Dan saya ingin mencari yang memiliki pertumbuhan yang sustainable. Tidak hanya 1-2 kuartal, tapi bisa lanjut terus. Perkecualian tentunya untuk saham yang sifatnya cyclical ya, yang bisnisnya itu mengikuti siklus. Contoh seperti komoditas. Nah, itu kita mesti hati-hati. Komoditas itu kan dia memang gerakannya itu kan naik turun gitu. Menyesuaikan dengan siklus bisnis. Lalu saya akan cek seberapa profitable perusahaan itu. Saya pakai ROE, saya pakai net profit margin. Panin Invest tadi itu PNIN punya sekitar 62%. Pak Lo punya ini tahun 2020 ya. Ini kita dapatkan di annual report AR-nya PNLF tahun 2020. Itu Pak Lo di urutan kedua ini. Ya, dia punya 2,76, belum sampai 5%.